Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, how are you Ustaz? Fine. Oke. Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu Drabadian sini. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan selalu bisa menjadi bentuk tawasul kita kepada Allah dengan amal soleh tentunya, karena kita sedang menuntut ilmu. Kita berharap Allah jadikan hari kita ini ke depannya lebih baik. Kalaupun harus berada dimanapun kita berada, kita akan berada menjadi orang Islam dimanapun kita berada. Sehingga orang Islam ini ya'lu wa la yu'lah. Agamanya itu tinggi dan tak akan pernah ada yang mengalahkan. Allah jaga agama Islam yang mulia ini. Allah janjikan bekas-bekas ibadah pada setiap diri orang yang beriman dimanapun dia berada. Kenapa? Karena agama ini mentazkiyah si pelakunya. Sehingga kalau jujur sekarang dikatakan berkilau dalam lumpur, sekalipun di lumpur yang kotor, orang beriman tetap beriman. Karena kita tidak bisa memilih takdir. Kita nggak bisa menjadi manusia yang memaksa Allah untuk meletakkan kita pada takdir yang kita inginkan. Sehingga pun kita tidak bisa menjadi hakim buat ujian yang orang jalani. Bahasa mudahnya beginilah. Sering saya sampaikan di beberapa kajian bahwa ini orang tua ini tidak benar, Ustaz. So tahu ente, benar, Ustaz. Ini kelihatannya itu orang tua kalau ngomong agama kayak sang jago betul kalau ngomong. Anaknya nggak ada yang ngakur, Ustaz. Berarti itu orang tua nggak benar, gitu ya. Bahasa mudah orang menjadi hakim buat orang lain. Oh, kalau Anda katakan ini orang tua tidak benar karena anak yang nggak akur padahal satu kandung, berarti kita juga bisa mengatakan Adam sama Hawa kacau, gitu. Anaknya pada bengkelai mulu, gitu. Oh, ya nggak bisa dong. Oh, Nabi Nuh tuh wajar dah umatnya dikit, anak aja nggak bisa dididik, dipanggil malah kabur, gitu. Oh, dia suami yang nggak benar tuh, Ustaz. Pinter ngomong di mana-mana, pandai merangkai kalimat, Quran disampaikan, dalil pun dia pahami. Tapi istrinya ndak ada yang benar. Kerjaan yang ngelawan, berbuat zolim. Loh, kalau begitu Nabi Lut juga ndak benar dong. Karena istrinya menzolimi dia. Nabi Ayub pun sama, Nabi yang ndak benar karena istrinya menzolimi dia. Atau mungkin perempuan yang dicibir karena agama yang dia miliki. Ini perempuan, Ustaz. Pengajian mana yang dia nggak datang? Temennya marbot, Masya Allah. Tuh kalau handphonenya diperiksa, name kontaknya UST titik, temennya Ustadz semua. Harusnya kan orang baik dapat orang baik, gitu ya. Tapi suaminya nggak benar, Ustaz. Itu perempuan nggak benar. Oh, berarti kita bisa bilang juga Asiyah ini nggak benar, istrinya Firaun, betul? Kau katakan dia nggak benar karena suaminya nggak benar. Berarti ini Asiyah pun tidak benar
Padahal kalau kita boleh sedikit tanya, tuh perempuan yang nggak benar, suaminya nggak benar itu suami sama Firaun kalau diadu nggak beneran siapa gitu loh. Tidak bisa kita menjadi hakim buat agama orang lain. Dalam Islam tidak seperti itu. Karena manusia mana yang bisa memilih ujian? Orang tak bisa memilih ujian. Allah uji manusia. Dan kita melihat bagaimana orang yang diuji ini menyikapi ujian. Bersabarkah dia? Bersyukurkah dia? Karena di balik ujian ada bentuk cintanya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena kalau Allah menyukai satu kaum, Allah uji. Diuji sama Allah. Kalau lumpur diumpamakan sesuatu yang kotor, orang beriman bersih loh. Berkilau dia walaupun dalam lumpur. Ujian tidak membuat orang beriman terlena. Sampai Nabi kan takjub sama orang beriman, betul? Ajaman li amri mu'min. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Ajib nih orang beriman. Takjub loh Rasul. Seluruh permasalahan hidupnya baik untuknya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, syukur baik buat dia. Diuji dengan hal yang berat, yang jujur berat sekali, dia bersabar, sabar baik untuknya. Ini orang beriman. Sampai ujian akan mempertontonkan bentuk akhlak yang indah. Rasulullah mengatakan, Inna min ahibbikum minni min ahibbikum ilayya wa aqrabini majlisan yaumal qiyamah ahasinukumul akhlak wa abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah astarsarun al-mutasaddiqun wal mutafayyihikun. Kata sahabat, ya Rasulullah, qad alimna astarsarun wal mutasaddiqun fama al mutafayyihikun ya Rasulullah. Qala Rasulullah al mutafayyihikun al mutakabbir. Ini jelas Nabi sabdakan, inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kucintai dan yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat, yaumul qiyamah. Ahasinakumul akhlak, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi enggak sebut yang paling banyak apalannya. Nabi enggak sebut yang paling banyak sedekahnya. Nabi enggak sebut yang paling banyak zikirnya. Nabi mengatakan yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena kalau agama ini betul diaplikasikan dengan cara yang betul, si pelakunya itu akan mengkilat gitu loh. Ada simatuhum min asaris sujud. Ada bekas sujud dalam kehidupannya. Salat bukan cuma sekedar takbir, ruku, i'tidal, sujud, berdiri, bukan. Ada dialog. Makanya kalau orang yang berilmu tahu sekali bahwa bacaan ini mendatangkan tumakninah. Bukankah orang beriman kalau dibacakan Quran bergetar hatinya? Lawang dibacakan saja bergetar, apalagi yang baca. Makanya kalau kita sholat di belakang para masyayikh, orang-orang yang baik agamanya, para syekh ini, ya kita nggak menemukan orang yang terbebani dengan lagu-lagu pada bacaannya. Dia bisa menangis pada ayat-ayat tertentu yang dia tekankan dengan intonasi pemahamannya. Nggak terbebani dia. Kadang-kadang dia menangis di ayat Ihdinas siratal mustaqim. Dia menangis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Getar terasa. Ya ma'sarul jinni wal insi man istata'a, barang siapa yang sanggup daripada kalian antang fudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Tadi imam baca loh. Bergetar hati orang yang membacanya, apalagi bergetar hati orang yang mendengarnya, apalagi yang membacanya. Ada penekanan-penekanan, iya, karena bacaan memiliki bekas. Maka Nabi mengatakan ahasinakumul akhlak.
yang paling kucintai dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat nanti orang yang paling baik akhlaknya. Lah akhlaknya bisa baik dengan cara apa? Ibadah. Ibadah membuat hati seseorang itu lembut. Makanya kalau sampai orang beribadah terus jadi sombong, aneh. Ini kan kasusnya begitu ya. Banyak antar teman jadi berpencar, tidak bersatu lagi cuma gara-gara pemahaman. Kadang-kadang muslim di negeri kafir lebih akur ketimbang muslim di negeri yang mayoritas muslim loh. Kata orang NU di Australia, enakan di sini nggak berantem masalah kunut gitu. Kata orang Muhammadiyah, kita nggak dimusuhin 11 rakaat raweh sini tat. Di negeri kita malah cuma masalah beda sedikit aja. Antum laisa minna. Oh, kau bukan dari golongan kami. Cuma masalah nguburin mayit bisa berantem. Mengkafankan mayit bisa ribut. Ada yang bilang kalau aneh sih gede di kampung yang mayit dikafanin 2 lembar tat. Nih kalau teman aneh tat, kampung 3 lembar tat. Oh, Masya Allah. Masalah jumlah kapan bisa berantem loh. Temen nyaut, kita beda Tat. Kalau di kampung aneh Tat, mayit di sini Tat tangannya. Dia di sini Tat. Emang beda-beda surganya tak terkelihatan tuh di sana Tat. Ya. Kita suka ngarang-ngarang gitu ya. Padahal di Islam ini kan rukun mayit itu kan ada 4. Ya sudah mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Memang hilaf masalah tangan. Hukum asalnya mayit memang diletakkan di samping. Adapun tentang meletakkan tangan di bagian lambungnya ini ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Itu pun tidak permasalahan. Yang disalahkan itu kalau orang yakin dengan meletakkan tangan di lambung ini menandakan si mayit sholat habis wudhu. Betul? Ini yang ngaco. Makanya mayit disuruh sholat. Hayyalas sholat. Betul? Untung gak nyaut tuh mayit. Betul? Nyok. Ya diajanin, dikomatin. Ya wallahu alam biswab lah ya. Ya gara-gara peletakan tangan jadi masalah. Ya padahal kita belum menyamakan akidah. Ya sulitlah. Orang beriman tidak. Orang beriman makin baik agamanya, makin bercahaya loh. Makin betul-betul mengerti bahwa agama ini akan membentuk si pelakunya ini tertazkiyah dengannya. Makanya orang yang beragama dengan cara yang baik, agama mentazkiyah dirinya. Agama membuat si pelaku ini mulia. Sehingga orang beriman itu akan tampaklah beda. Kita melihat orang beriman dimanapun berada beda. Dia mau sibuk di sebuah instansi yang bercampur dengan macam-macam manusia. Kelihatan orang beriman. Kelihatan. Iya, mereka orang yang berkilau walaupun dalam lumpur sekalipun. Kenapa? Karena Allah muliakan mereka. Tempat enggak membuat mereka tamattu. Mereka orang yang tahu sekali bahwa hidup ini adalah berjuang. Hidup ini tazawwad, hidup ini berbekal. Hidup ini membawa bekal yang paling baik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahibbikum ilayya wa aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling kucinta dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti ahasinukumul akhlak. Orang yang paling baik akhlaknya. Ya karena memang Allah juga memuliakan Rasul di surat Al-Qalam ayat 4 itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu punya akhlak yang azim loh Muhammad. Takzim Rasulullah. Ya pinter meletakkan posisi. Nih sebentar lagi nih pilkada, betul? Pilkada, tahu pilkada? Bukan pil kita, pilkada. Pilkada ini pemilihan ya kepala-kepala daerah ini nih. Ada segelintir orang bilang, Ustaz, ini kan bukan cara-cara Islami, Ustaz. Iya, yang bilang cara-cara Islami siapa lagi? Cuma kan dalam Islam ini memilih dan dipilih ini kan memang dari zaman Nabi sudah ada, betul? Jangan antum pikir antum jadi masuk sistem yang tidak Islami, tidak. Kalau memang harus memilih, Islam silahkan saja asal berilmu sebelum memilih.
Kalau taklid ini yang haram dalam Islam. Jadi kitanya harus berilmu. Orang beriman enggak lantas menjadi orang yang ngikut orang yang enggak. Oh kalau saya sih gimana kelompok yang banyakan aja Ustaz. Enggak bisa begitu. Antum berilmu. Kalau antum berilmu ya silahkan. Kalau enggak berilmu jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena pilihan antum dipertanggungjawabkan. Maka yang paling baik bagaimana tinggal di negeri yang seperti ini. Berilmulah tentang orang yang akan anda pilih. Itu lebih baik. Lah kalau enggak berilmu ya jangan dipaksakan. Orang beriman tahu enggak jadi merusak suasana, tidak. Ya, tidak cuma gara-gara pemilu, gara-gara pilkada jadi enggak tegor-tegoran antar saudara. Kekhawatiran yang berlebihan. Ya apalagi ini sekarang fitnah Syiah nih, ya Allah dahsyat ya. Sampai orang pada berdebat di sosial media itu tentang Syiah. Oh pokoknya kita enggak setuju sama Syiah, Syiah begini, Syiah begini. Ada yang nanya, Syiah apa sih? Wallahu alam. Wallahu alam. Antum berdebat enggak paham gimana sih? Akhirnya dia gede karena omongan, betul? Padahal dari zaman dulu enggak ngaruh ya. Antum jangan kalah sama Abdul Muthalib loh. Abdul Muthalib saja bukan Islam, tapi dia paham kalau sudah bahasa agama diserahkan kepada Tuhan pemilik agama. Ingatkan kasus Abraha ingin menaklukkan Makkah itu tahun gajah. Ketika Abdul Muthalib kakeknya Rasul itu penguasa Makkah. Emang Abraha juga pinter banget sih. Dia pengen naklukin Makkah itu dengan cara ya memahami perekonomian Makkah. Orang Makkah kan ketergantungan sama dagang sama ternak. Di musim dia nggak dagang kan dia beternak. Betul. Maka teknik awal itu disita dulu semua ternak, goncang perekonomian. Abdul Muthalib datang ke Abraha. Ya, saya Abdul Muthalib datang kemari sebagai ketua suku Quraisy. Ingin minta kepada kamu ternak yang disita. Apa kata Abraha? Beginikah pemimpin Quraisy? Lawang saya datang pengen menghancurkan Mekah, malah kamu datang ke saya minta tolong ternak diambil. Beginikah seorang pemimpin? Apa kata Abdul Muthalib? Ntar dulu. Kalau ternak, ya kambing, ya sapi, ya onta, kuda, itu emang angonan saya, titipan Allah. Kalau bicara Ka'bah yang mau dihancurkan, itu punya Allah. Allah yang bakal jaga, gitu loh. Ini yakin loh bahwa Ka'bah itu terjaga sampai kiamat. Kok kita orang Islam gak yakin kalau Islam ini bakal Allah jaga sampai kiamat? Terus kalau Islam hancur, di mana letak kemuliaan ayat dan hadis yang menegaskan tentang Muhammad ini rahmatan lil alamin? Rahmat untuk alam ini. Kita disibukkan oleh media massa yang kadang-kadang nggak bertanggung jawab tentang apa yang mereka katakan. Betul, kita benci orang yang menghina Islam. Wallahi wajib benci. Itu bentuk akidah. Tapi tak terasa kadang-kadang tingkah laku kita pun merusak Islam. Kita kesel sama orang yang menggambar karikatur Rasul. Wajib kesel. Saya pun kesel. Cuma di sisi lain kita menghina Rasul. Banyak banget hadis Rasul yang kita nggak pakai. Padahal itu hadis-hadis yang gampang loh. Wahsus sawarib waful liha. Mudah banget. Kullu izarin tahta qadamain annaru haqqu bih. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Itu kan hadis semua. Perempuan lan yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Ya Asma innal mar'ata idza balagatil mahid falam yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Wahai Asma binti Abu Bakar, kata Rasul, perempuan kalau sudah haid bukan sholat yang wajib. Tidak ada orang haid sholat, habis haid baru sholat. Kewajiban yang utama apa kalau dia sudah haid? Langsung tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Nabi nggak kabarkan model-model pakaian, cuma sepintas bentuk saja. Kalau perempuan pokoknya jangan nisaun kasiat. Jangan pakai baju tapi kayak telanjang, nggak boleh ketat membentuk tubuh. Masalah model silahkan. Mau langsung dari atas ke bawah nggak dijahit, boleh.
mau setengah-setengah, yang kerudung panjang, baju panjang, bawa panjang, boleh. Islam nggak pernah ngebahas masalah jenis bahan, nggak. Selama memang nggak mempertontonkan lekuk tubuh, boleh. Laki-laki juga sama, silahkan. Nggak pernah dibahas masalah panjang pendeknya janggut, yang penting panjang, yang penting janggut, gitu loh ya. Nggak dibahas berapa lembar, nggak. Pokoknya waktu sawari waful liha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Itu masalah tipis saya bingung tuh Tat. Sebenarnya dikerik apa digunting sih Tat? Orang pada berantem urusan kumis doang ini, Masya Allah. Indonesia sensitif loh ya. Padahal kalau mau sedikit dia tarik benang sejarah, ya gini aja dah. Gimana tuh masalah kumis jenggotnya sahabat, selesai urusannya loh. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Dia kalau lagi emosi dia tiup kumisnya. Berarti kan Umar berkumis, nggak dikerik, betul? Selesai urusannya gitu loh. Tapi Ustadz anak, Ustadz ente, anak mah Umar lain gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada pembahasan. Saudara, berbangga dengan sunnah, kita anti sunnah. Dalam kitab halal yang wajib diketahui, di situ dijelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ada 10. Salah satunya kita melakukan perintah namun dalam keadaan terpaksa. Ini masuk kategori kekufuran dalam Islam. Sehingga mungkin Anda berpenampilan cuma terbebani. Kalaupun dia menggunakan janggut si laki-laki, ya bingung sendiri ketika orang nanya, kenapa itu pakai jenggot? Jawabannya, ya kenapa ya? Dia bingung. Dia nanya Ustadz dulu, dia telepon, Tat, kenapa ya Tat? Au, kata si Ustadz begitu katanya. Orang lagi di motor ditelepon, Masya Allah ya. Ini orang nggak tahu hukum, cuma ikut-ikutan saja gitu loh. Ya kan bahaya sekali. Akhirnya tak terasa kita terbebani. Sehingga kita menggunakan sunnah tapi terbebani. Ya kalau lagi kumpul begini mah derabanian semua. Bu, tinggal begini-begini mulu. Banyak lawannya sini gitu ya. Tapi kalau masuk komunitas yang nggak ada jenggot, dia kepang dilipat. Bagaimana antum gitu loh? Ini orang terbebani sama sunnah ini gitu loh. Subhanallah ya. Ya orang perempuan juga sama begitu. Anak sih alhamdulillah Tat udah nggak gaul Tat sekarang Tat. Oh Masya Allah kenapa? Ya serba salah Tat. Anak gaul juga bingung Tat. Teman-teman sekarang lihat anak kaget mulu, anak pakai kerudung panjang ketemu, astagfirullah kenapa gitu katanya Tat. Ada yang nyaut, emang kalau musim hujan enak bawa selimut, digituin katanya. Serba salah Tat. Jadi anak mendingan di rumah Tat, nggak gaul. Salah lagi. Rasul yang tegas mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Artinya apa? Allahu a'lam. Orang beriman yang mau bergaul kata Rasul dan mau bergaul dengan orang yang imannya kurang dan dia bersabar dalam pergaulan lebih afdol ketimbang orang beriman yang nggak mau gaul dan nggak sabar dengan pergaulan. Berarti kan lebih kepada yakni apa visualisasi tingkah laku kita seperti apa. Yuk belajar nyaman nyunah gitu loh. Yuk belajar bangga sama agama. Jangan sampai kayak orang-orang Nasrani yang munafik menghina janggut. Yesus siapa jenggot? Betul? Kita jangan munafik ya gitu loh. Aneh aja aneh gitu loh. Enggak demen kelihatan sangar kayak singa gitu kan? Coba cukur tuh singa nggak ada jenggot. Kalau enggak ya ilah itu singa. Dan nggak ada bagus-bagusnya ya. Ini terjadi, kita orang yang nggak bangga dengan sunnah, sehingga tak terasa kita menjadi orang yang Nabi mengatakan abghadu ilayya wa ab'ada minni majlisan yaumal qiyamah, menjadi orang yang paling kumurkai, menjadi orang yang tempat duduknya paling jauh, ab'ada minni
majlisan yaumil qiyamah. Tapi Nabi sebut tuh siapa aja tuh. Kata Nabi, as-sarsarun. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Yang ketiga, al-mutafayyihikun. Kata sahabat, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Fama al-mutafayyihikun ya Rasulullah. Qala al-mutakabbir. Nabi mengatakan, yang paling kubenci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat nanti, as-sarsarun. Siapa as-sarsarun yang dimaksud di sini? Orang yang banyak ngomong, nggak ada bobot. Kerjaannya berdebat kusir saja. Sosial media ini jadi media yang dibuat aneh-aneh. Senang berdebat tapi tidak berilmu. Suka nyebar-nyebar broadcast. Sementara dia sendiri belum baca. Main copy paste aja Masya Allah. Ya dari gak paham copy paste sampai dia paham sendiri gitu ya. Anda pikir pencet copy paste pesan kopi cat gitu ya. Subhanallah. Yang ada kerusakan. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada makomnya. Ya iyalah, lawang orang ini belum paham akidah, sudah disampaikan furu'iyah, ya nggak bisa. Dia mungkin tidak banyak ngomong, cuma tangannya berbicara. Membuat orang nggak nyaman. Tiap hari ngirimin video broadcast lagi. Ngeheng handphone. Wah ini kelewatan nih orang gitu ya. Akhirnya seperti itu kan, jadi banyak orang yang nggak suka. Maksudnya baik, cuma caranya salah. Banyak bicara tongkrong-tongkrong di waktu-waktu seperti ini nih. Ketika macet Sudirman Tamrin dengan MRT-nya. Ya tongkrong-tongkrong ngomongin yang enggak. Ngeliatin orang lewat lah. Hakut torik hakkohu ya akhi. Hati-hati ada hak-hak jalan ini. Jangan sampai kita menimbulkan muskilah. Mending kita kumpul seperti ini. Tahuan baik sekali. Dan dahsyat loh. Dahsyat. Anda kasih bocoran ke antum ini ya. Ini di Australia sendiri Drabanian sini wangi loh. Ya, ini makanya nih panitia kayak pengen punya rencana nih Drabanian Scott to Australia nih kayaknya nih. Boleh ikut biar penuh pesawat sekalian gitu lah. Ya, wangi pemuda-pemuda Jakarta nih wangi sekali. Di tengah-tengah kerusakan negeri yang banyak berita tentang ini itu, kita mempertontonkan salah lah kalian. Kalau kemarin kan Bali mengaji mempertontonkan keunikan. Di tengah-tengah orang menganggap Bali itu tempat maksiat, pulau dewata dan lain sebagainya. Ya di Indonesia cuma di Bali sholat subuh sampai 600 orang. Kampung kita gitu ya. Maka kita gak boleh kalah sama Bali itu ya. Kita pertontonkan seperti ini. Bukan as-sarsarun, bukan orang yang banyak ngomong, kasratul kalam, bukan yang banyak ngomong, bukan. Ya kalau ngomong boleh, kalau berbobot silakan. Kalau enggak berbobot ya mendingan jangan, sayang. Ya enggak ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita tahu orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Yang kedua, yang Nabi paling benci dan jauh tempat duduknya ini al-mutasyaddiqun. Apa al-mutasyaddiqun yang dimaksud? Orang yang sok fasih dalam ngomong. Makanya kita jangan berubah. Baru ngaji 2 kali suara udah berubah. Wah nelpon teman, assalamualaikum. Teman bilang kenapa nih orang katanya. Ini name-nya sama, konteks sama orang beda. Takut ada yang salah di handphonenya. Jangan dong ya. Ya kadang-kadang nggak usah kalangan orang biasa, ustadz aja suka begitu loh. Saya kalau lagi kebagian satu masjid yang kalau di atas mimbar dikasih tongkat, ini nggak ada ya. Pernah sih nggak ada, emang nggak ada tongkat. Ada beberapa masjid yang ada tongkatnya gitu ya. Ya suka dikasih ke mana Ustaz. Ya, biasa gitu saya suka taruh, saya terusin ya. Saya suka perhatiin itu ya, kalau lagi nggak jadi khotib, saya suka makmuman dengan orang tuh. Ini ustadz muda, saya yakin kalau ngomong tuh pasti belum tua, belum parau suaranya. Kalau ketemu juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana? Baik, masya Allah, sehat-sehat. Ya. Itu pas naik mimbar, pegang tongkat langsung, alhamdulillah.
langsung naik 10 tahun. Nggak boleh loh, ya. Dipase-pasein nggak boleh loh. Sampai terbebani baca ayat sampai nggak paham karena sibuk sama kefasehan. Boleh. Boleh orang fase, bukan nggak boleh. Cuma kalau sampai di fase-fasein ya jangan. Ya orang dibikin nyaman. Ya kamu itu Islam ini mewarnai bukan merubah. Makanya uniknya Derabanian sini kita nggak paksa kalian pakai baju koko, celana pangsi sama kupluk, enggak. Soalnya di kita ini kan banyak pengajian yang mengekup style gitu ya. Kelompok ini kelompok gamis, kelompok itu kelompok koko sama pangsi. Ya lihatlah Islam dari kami. Islam itu kami. Saya kadang-kadang suka pegel tuh sampai kalau ngeliat anak muda pakai jaket, pakai celana blue jeans kayaknya belum tobat nih belum tobatan nasuha tat. Masya Allah. No, kalau antum mau lihat yang udah tobatan nasuha yang di pojok no tat. Koko, kupluk, pangsi tat. Masya Allah. Tuh muslim kafah. Masya Allah. Duduk kita ngobrol sini. Ente bisa bilang dia muslim kafah dari mana? Pakai koko tat. Apa urusannya sama koko? Koko tuh baju ustadzat gitu ya. Ustadzun bahasa Arab, betul? Koko bahasa apa? Cina. Udah nggak nyambung. Mau puter kemana? Ini suka ngarang-ngarang. Ya nggak ada nyambungnya ustadz sama koko, betul? Sampai anak muda orang tuanya beliin buat lebaran. Tuh udah mama beliin buat kamu tuh, mudah-mudahan cukup. Pasti buka, astagfirullah mama, emang ustadz. Begitu katanya. Ini harus diklarifikasi nih, ya. Karena nggak ada hubungan ustadz sama koko, betul ya? Jadi kadang-kadang kita suka seperti itu tuh. Padahal Islam ini mewarnai. Islam tidak pernah paksa kalian mau pakai baju apa silahkan. Uniknya kajian para masyayikh di Madinah kan di situ uniknya. Anda mau dari pulang olahraga, pulang kerja, duduk di majelisnya. Ini ada Mambaul Ulum, ada telaga ilmu, di mana kita bisa meminumnya di sana. Lihatlah para sahabat, enggak terbebani. Ya sampai tadi mayitnya pun enggak terbebani. Ketika orang banyak ribut mengenai kain kafan yang 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar. Ya Allah, antum pernah dengar nama Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu sahabat Nabi. Orang yang dipercaya sama Rasul untuk berdakwah ke Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu Mus'ab bin Umair. Ini orang kaya. Sejarah mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair itu orang kaya, pemuda yang kaya raya. Dia tinggalkan dunianya karena perintah Rasul untuk berdakwah ke Madinah. Bahkan terkenal nih Mus'ab saking kayanya, ya. Mus'ab bin Umair ini dia punya minyak wangi yang termahal di Jazirah Arab. Masya Allah. Jadi kebayang nggak tuh sama antum itu ya? Dikatakan bahwa Mus'ab itu 100 langkah sebelum tujuan orang sudah mencium bau Mus'ab. Masya Allah. Mus'ab datang. Masya Allah. Kita orang lewat orang pada astagfirullah pada begitu. Tuh sahabat Nabi mah wangi ya. Ya karena orang laki boleh keluar, kalau perempuan nggak boleh ya. Perempuan boleh pakai minyak wangi di rumah. Kalau keluar ada dalilnya, nggak boleh memang perempuan ya. Jadi cuma keluar saja ya. Tapi kalau baju dicuci pakai pewangi apa, bukan minyak wangi boleh. Bukan berarti nggak pakai minyak wangi terus bau, enggak ya. Karena yang namanya minyak wangi itu yang disemprotkan. Ya, jadi kalau yang nggak disemprotkan deodoran bukan minyak wangi. Wallahu alam. Ini pun cuma keluar rumah aja ya. Keluar rumah. Di rumah mak pakai gayung lagi makainya boleh begitu loh. Ini mah bicara keluar doang gitu ya. Jadi di Islam tuh sebenarnya bentuk cinta kasih karena takut menimbulkan fitnah. Betul ya? Takut menimbulkan fitnah. Udahlah walhasil Nabi mengatakan al-mutasaddiqun. Nabi paling gak suka sama orang yang difase-fasehin. Ya. Jadi kadang-kadang kalau dikasih sebuah tanggung jawab terus jadi berubah. Jangan. Ya ala zifi aja apa adanya saja sudah. Orang tuh enak kalau apa adanya. Karena Allah letakkan kamu seperti apa adanya.
Ya sama dengan kita bersahabat. Orang jadi teman akrab temennya itu nggak main-main. Ya, Anda bersahabat sama seseorang sampai akrab banget gitu ya. Itu Allah takdirkan takdir yang nggak main-main loh. Sehingga sekarang Anda sudah ngaji, sudah berubah. Terus Anda tinggalkan teman Anda, salah. Ya kalau memang dia bakal merusak agama Anda, menjauhlah. Tapi jangan putus silaturahmi. Karena mudah-mudahan melalui Anda sampai ini dakwah. Ya teman akrab loh. Makanya saya suka aneh kalau orang nanya, Ustaz, minta tolong Ustaz, antum dakwahin teman akrab anak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Yang akrab kan situ. Ya cuman kalau aneh yang ngomong dia gak mau denger Ustaz, berarti gak akrab. Gitu ya. Kalau teman akrab itu ada bahasa qorib ya akhi. Akrab itu kan qorib, dekat. Allah jadikan kamu sahabat dia, kamu yang bisa ngomong sama dia. Kamu yang ngerti bisa bahasa dia. Ini gak main-main. Coba bergaul, jangan tinggalkan dia. Anda dekat sama anak Anda akrab, terus pegel diuji sama anak yang begini begitu, terus Anda minta tolong orang, tolong dah ente yang ngomongin anak Anda dah. Ya salah. Lawang Allah takdirkan dia melalui Anda kok. Ini suka salah paham kita. Cuma mungkin bikin orang gak suka karena kita ini al-mutasyaddiqun. Kita difase-fasehin. Kita gak bangga jadi orang yang seperti apa adanya gitu loh. Bangga. Ya. Sampai paham Quran dengan suara kita sendiri. Betul-betul memang paham. Enggak terbebani dengan lagu. Ya alhamdulillah kalau suaranya bagus. Kalau enggak pun enggak masalah. Yang penting betul tajwidnya. Enggak terbebani. Enggak ada masalah. Ya alhamdulillah kalau suara kita kayak suaranya siapa namanya dia, Mus'ab bin Umair tuh. Suaranya bagus. Orang kaya. Ya. Meninggalnya ketika perang Uhud tuh Mus'ab tuh. Ya sehingga dia cuma punya selembar kain buat kafannya. Jadi kalau kafannya ditarik nutup mukanya, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditarik ke kaki, mukanya kelihatan. Sehingga Nabi perintahkan suruh kumpulkan rumput untuk menutup bagian kakinya. Ya. Sampai kata Abdurrahman bin Auf ya Mus'ab lebih berhak ketimbang aku. Masya Allah. Karena kan Abdurrahman bin Auf juga suaranya indah. Abu Musa al-As'ari itu. Min mazamiri ali Daud. Suara mereka indah. Seperti suaranya keluarga Daud. Daud, Masya Allah. Ya, kalau Daud sudah bersyair, merdunya itu, burung pun malu berkicau. Masya Allah. Sejuknya suara Daud, angin pun berhenti untuk berhembus. Masya Allah. Udah gak usah dikira-kira dah. Ya. Jangan ngetes di rumah ngetes gitu ya. Kalau kita bagus tapi bagusan diem lah ya daripada. Masya Allah. Orang beriman tahu sekali kemuliaan dalam kehidupannya. Dia orang yang mengerti. Dan Nabi mengatakan yang ketiga yakni al-mutafayyihikun. Qad alimna asarsarun wal mutasaddiqun. Wama al-mutafayyihikun ya Rasulullah? Qala al-mutakabbir. Kalau asarsarun kami sudah tahu, al-mutasaddiqun kami sudah tahu, terus al-mutafayyihikun itu apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan qala al-mutakabbir. Orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Apakah bajunya bagus, sendalnya bagus, mobilnya bagus? Enggak. Itu enggak sombong, tergantung niat. Kalau memang dia beli untuk akhirat, boleh-boleh aja lah. Saya enggak pede Ustaz kalau pakai yang biasa-biasa gitu ya, boleh aja, Anda mampu. Pakai sendal juga saya kalau yang mereknya beda kiri kanan enggak bentar, saya harus yang Erlingkar lah ya. Limited edition gitu ya. Ya silahkan aja, nggak ada masalah, itu bukan sombong. Sombong bukan baju bagus, sepatu sendal bagus, bukan. Tapi Nabi mengatakan apa sombong itu? Batrul haq wa ghumtun nas. Apa batrul haq? Meninggalkan yang hak ketika sudah tahu hukum tidak dipakai. Sombong. Wa ghumtun nas. Apa ghumtun nas? Dia remehkan manusia. Sehingga pendidikan yang dia raih, jenjang yang dia raih bukan membuat dia baik. Terbebani dengan title yang dia miliki gitu loh. Akhirnya dia hakimi orang yang tak bertitle. Padahal ya ilahi Rabbi subhanallah,
Hidup ini bukan masalah itu. Kalau Anda melalui sekolah, ya Anda bertitle. Tapi kalau Anda duduk di majelis ulama, ya nggak mungkin memiliki title. Tapi itu nggak ada masalah. Nggak ada permasalahan. Yang penting kan aplikasi kehidupan. Berfungsikah kau dengan agamamu? Karena jujur loh ya, jujur. Ya saya pernah sampaikan, panjangnya kerudung istri kita, ya itu betul-betul membuat kerudung ibu kita itu ya tidak selevel lah. Ya kerudung ibu kita nggak sepanjang kerudung istri kita lah. Ya hafalan Qur'annya pun nggak sebanyak hafalan Qur'an istri dan anak-anak kita lah. Ya jenggot suamimu itu mengalahkan lebatnya janggut ayahnya. Tapi demi Allah, kesan kurang agama orang tua kita menjadi penyebab Allah percayakan kita melalui mereka. Betul. Hati mereka berlian. Hati mereka berlian. Ya, buat yang gak akur sama orang tua, ada satu rumus. Cari sahabat-sahabat orang tua kita, kenali orang tua kita dari sahabatnya. Nanti kita akan tahu. Karena nggak main-main, Allah titipkan kita melalui mereka tuh nggak main-main. Di sela-sela kita suuzon dengan mereka karena masa lalu mereka berdua, padahal ya Allah kita ini tercipta karena mereka. Enggak main-main. Ada hal yang kita enggak pernah tahu sehingga enggak ada sesal terasa dalam kehidupan. Walhasil Allah takdirkan manusia dengan takdir yang baik. Enggak ada keburukan dalam takdir. Tidak ada takdir yang kejam. Semua takdir baik kalau kita berhusnuzon. Cuma karena kita nggak paham Allah, kita nggak kenal, yang ada keburukan. Timbulnya apa? Sombong. Tahu hukum nggak dipakai, dia remehkan manusia. Padahal dia nggak layak meremehkan. Harusnya ilmunya yang tinggi ini membuat dia berfungsi buat orang lain. Di negeri ini banyak permasalahan, Ustaz. Ya banyak orang yang nggak tahu solusinya. Tapi saya melihat permasalahannya begini, solusinya begini. Kayaknya cuma saya doang yang tahu deh, Ustaz. Berarti cuma Anda yang layak untuk mencintai negeri ini. Bukan jadi sombong, cari solusi. Ketika kita melihat sebuah kekurangan, bukan sekedar menjadi hakim, jadilah penutup kekurangan. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Man satara mu'minan, satara yaumal qiyamah. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Orang yang menutup aib orang beriman, Allah tutup aibnya di akhirat. Hidupnya berfungsi. Hidupnya bermanfaat. Betul-betul bahwa kehidupan ini menguji dirinya. Cuma dia orang beriman. Kalaupun terpaksa berada di dalam lumpur kenistaan, tetap berkilau. Orang beriman di keluarga yang gak jelas agamanya, beda. Orang beriman diletakkan di sebuah negeri yang non-muslim, beda. Saya sampaikan di beberapa kajian belakangan ini bahwa kemarin sebelum saya berangkat itu ya ke Australia, ada seorang ibu yang mendekati saya. Assalamualaikum Ustaz, ini di Otista. Mudah-mudahan ibu itu menyaksikan. Ya kalau dia di streaming karena sama anaknya. Nanti kalau seandainya Ustaz ke sana, tolong Ustaz temuin anak saya Tat, Fulan bin Fulan lah. Ibu bingung. Di Jakarta aja banyak masjid. Dulu nggak demen ke masjid tuh anak. Sekarang pindah ke negeri yang kafir. Ya Allah, agamanya gimana Ustaz ya? Coba Ustaz, saya sih nggak capek berdoa sama Allah supaya Allah jaga dia di mana aja Ustaz. Ya insya Allah Bu ya, mudah-mudahan, sampai saya nggak janji lah, tapi insya Allah lah. Ya kebayang sih nyari satu orang benua loh, nyari gimana saya bilang. Takutnya saya janji keder sendiri ya, keburu habis visa urusannya ya. Izin Allah ya, saya bertemu dengan itu orang. Ya Allah, air mukanya, keningnya bekas tahajud, Masya Allah. Ya saya nggak bilang saya ketemu sama ibunya, saya cuma pengen tahu begitu saja sudah ya. Besok pulang saya sampai di Indonesia, saya ngajar langsung, ditanya lagi gimana. Ya Allah Bu, ibu punya berlian yang tidak terikat, Masya Allah. Ketika ibu berdoa, ibu nggak berasa Allah ijabah doa ibu. Ya, Masya Allah, itu Allah tuh. Orang beriman, dimanapun dia berada berkilau dia. Tidak terpancing dengan permainan, tidak terpancing dengan fitnah dunia. Para pemuda nggak terpancing dengan fitnah-fitnah dakwah di negeri ini. Karena banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang pengen menarik anak muda, di brainwash otaknya. Udah,
ente kuliah nggak ada duit, beasiswa nggak bakal dapat, ngelamar ditolak mulu, betul ya? Kerjaan nggak pernah dijawab sama yang dikirimin, mendingan jihad mati syahid. Bidadari nunggu gitu ya. Ini banyak anak muda, oh betul juga ya. Paling sebentar mati, tek tek tak 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 tak, dari mana ente? Ini kita nggak pernah tahu di alam barzah berapa ribu tahun urusannya kita, betul? Belum lagi digodok lagi nanti kita di akhirat, ya Allah, subhanallah. Dahsyat, hati-hati fitnah dunia. Orang beriman wajib mengetahui dirinya mulia dengan jutaan kemuliaan. Dan Allah muliakan dia dengan banyak kemuliaan. Berkilaulah wahai para pemuda muslim sekalipun dalam lumpur. Caranya istiqomah di atas kemuliaan ibadah Islam. Allah perintahkan Nabi mencontohkan kemuliaan yang banyak, insyaallah. Barakallahu li wa lakum insyaallah. Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi yang Ustaz Subhan sampaikan. Sekarang tibalah kita di sesi tanya jawab. Silakan, Mat. Dan kita berharap pertanyaannya sesuai ya. Sesuai. Jadi bisa menajamkan lagi materi. Dan sekali lagi pertanyaan di atas ini hanya beberapa nanti yang akan kita akomodir. Selebihnya nanti insya Allah kita tanya jawab puas-puas di bawah. Karena lumayan kangen juga ya. Ustadz gimana Ustadz kabarnya ke negeri kanguru Ustadz? Banyak kanguru Ustadz ya? Masih kanguru Ustadz? Ya gitu deh. Alhamdulillah, jadi kita kangen-kangen di bawah. Kita dari brother side kemudian sister side. Sister side tolong nanti disiapkan dulu mic-nya langsung saja nanti. Tapi kita ke brother side dulu. Oke, ini yang saya ambil yang paling dekat dulu sini. Silakan di mana mic-nya? Oke. Sebutkan nama dan tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut sister side. So, okay, woman first, nggak apa-apa. Afwan. Pak Ustadz, Ana mau tanya begini. Saya pernah datang ke suatu majelis di mana asatidahnya itu mengatakan ketika kita memegang sunnah dan kita terjun ke masyarakat yang mana masih awam terhadap sunnah, bagaimana caranya untuk menghindari subhat? Artinya gini Pak Ustadz, apakah kita harus berdiam saja di rumah biar kita tidak terpengaruh dengan mereka, atau kita bercampur dengan mereka tapi kita tidak bisa berhujah pada mereka, atau gimana caranya kita mengedukasi mereka dengan penalaran dan pemahaman yang simple, mungkin tidak khususnya di dalam keluarga dulu deh Pak Ustadz gitu. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Silakan Ustaz. Iya. Ibadah ini ada yang hablum minallah, hablum minan nas. Ada yang urusannya ke Allah langkung, ada yang ke manusia. Tadi saya sampaikan sebuah hadis bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga bicara manfaat kita buat orang lain, kita bicara ibadah. Bicara ibadah itu bicara fattaqullaha mastata'tum, bicara bertakwa semampunya. Kita yang tahu naik turunnya iman, yazid bito'a wa yang kusubil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kita yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Sehingga kalau seandainya kita bergaul jadi rusak agama kita, ya wajib untuk darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Begitu pula seandainya kita bisa merubah tapi kita nggak merubah, Nabi mengatakan setan bisu. Kita ini setan bisu. Kan merubah itu kan dengan 3 cara. Rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, atau doakan. Ya kalau memang gerakan tangan kita sudah nggak dipandang, ucapan kita sudah nggak didengar, tolonglah doa jangan dihentikan. Tadi contoh orang tua yang mendoakan anaknya, sampai dia nggak tahu kalau Allah sudah jadikan anaknya mulia dengan doanya. Ad-du'a
yanfa'u mimman nazala wa mimman lam yanzil. Ingat, dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim mengatakan doa itu bermanfaat untuk yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Makanya kita yang tahu. Jadi jangan sampai kita punya ilmu kita nggak menyampaikan. Tapi kalau memang bakal timbul mudarat, ya paling tidak doakan. Wallahu a'lam. Oke, Brother Said. Brother Said dulu ya tadi silakan. Langsung pertanyaan saja dan yang berhubungan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. saya Jalal. Saya mau nanya tentang iman. Iman kan biasanya berhubungan dengan akidah. Apakah akidah bisa kalau belajar akidah bisa menghasilkan akhlak mulia, Ustaz? Taib, barakallah. Oh, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Terima kasih Mas Jalal. Harusnya Jalal yang sono tahu ada Jalal yang dahsyat di sini gitu ya. Barakallahu fiik. Tuh kita nggak boleh lihat orang dari namanya tuh ya. Ayo akifillah. Lembutnya akhlak kita, baiknya kita dalam hidup ini tentu karena akidah. Allah sampai mengatakan wa innaka la'ala khulqin azim buat Muhammad. Muhammad, kamu betul-betul punya akhlak yang azim. Kenapa? Karena akidah. Antum tahu gak apa itu akidah? Antum barusan ngomong akidah. Mahiyal akidah. Apa akidah? Apa akidah? Allahu alam. Ayo. Akidah itu atau siku bil kuwah. Ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya kalau seorang hamba udah kuat akidahnya, otomatis dia punya rasa malu. Tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh imam tuh dahsyat-dahsyat sekali tuh. La tangfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menaklukkan langit dan bumi ini kecuali memiliki kekuasaan. Lemah. Kita tahu Allah sibuk, kulla yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban dan seterusnya. Ya, ini akidah sampai kita tahu sekali betul ya. Allah tuh nggak main-main dengan takdir. Betul ya, Allah betul-betul memang menginginkan kebaikan dalam hidup saya. Yang saya pikir nggak sanggup, padahal saya yakin harusnya sanggup. Karena Allah nggak mungkin membebani saya dengan beban yang saya nggak sanggup. Ini akidah. Makanya akhirnya ibadah itu yang mewarnai dia. Ayat kedua setelah Alif Lam Mim Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Itu Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah yang bilang tidak ada keraguan, tapi hudan petunjuk lil muttaqin untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang sering ibadah dan ibadah membuat dia bertakwa. Makanya di kita, anak kita 7 tahun belum wajib sholat, suruh ajarin sholat. Sampai 10 tahun, 3 tahun dia biasa sholat, nggak bakal ninggalin sholat. Kalau sudah terbiasa, itu Quran gampang jadi alasan kita mengingatkan dia. Tapi kalau nggak dibiasakan dia berbuat baik, sulit sekali. Ya, makanya kita mendakwakan orang-orang kafir yang sudah betul penampilannya, baik, sopan. Kita ngomong agama lebih gampang ketimbang mendakwakan orang yang sudah ngaji tapi tanggung-tanggung, capek dah urusannya. Ya, Allahu a'lam. Ya, sebetulnya agama itu mudah Ustadz ya, mudah. Ad-dinu yusrun, agama mudah. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya pun kita punya persepsi yang bahwa sholat itu sulit ya, harus belajar sunnah seperti sunnah atau yang lain-lain, sebetulnya itu cuman bisikan-bisikan was-was saja Ustadz. Karena nggak paham, karena nggak ngerti. Kalau Nabi mengatakan waju'ila qurrata aini fis shalah, Allah jadikan pemandangan paling indah dalam hidupku itu ya sholat. Nabi itu paling senang ngelihat orang sholat. Sampai Nabi mengatakan arihna bis shalah, Bilal hibur kami dengan sholat. Ya ini kan udah pemahaman yang dahsyat. Nah kalau kita nggak kehibur sama sholat, imam baca panjang malah istighfar, astagfirullahaladzim itu batal dah sholat dah istighfar. Allah alam. Ayo, barakallahu fiik Ustaz. Silakan yang mau bertanya lagi. Sister saya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau tanya mengenai gimana kalau kita sebagai muslim berteman dekat dengan non-muslim. Permasalahannya kayak gini. Saya pernah dengar bahwa itu tidak dibolehkan gitu. Tapi saya pribadi mengalami dilema karena teman dekat non-muslim saya adalah orang yang sedang mencari dan terus mencari.
memang sampai saat ini saya belum bisa memaksa dia untuk bisa masuk Islam dan menerima Islam. Tapi setiap apa yang mendekatkan saya dengan beberapa orang teman saya yang non-muslim ini adalah karena ketertarikan mereka terhadap saya sebagai muslim. Dan itulah yang mendekatkan kami gitu. Dan setiap membicarakan, dan saya merasa lebih nyaman kalau saya ngomong mengenai agama apapun dengan mereka. Karena mereka melihatnya itu dengan sudut pandang yang lebih objektif dibanding dengan justru yang sudah mengenal Islam, yang katanya Islam. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana Ustadz tadi menyinggung sedikit mengenai memilih pemimpin. Saya pernah mendengar Ustadz berceramah bahwa cari pemimpin selama dia Islam, kita nggak boleh suuzon. Asal kita tahu bahwa dia Islam dan dia tidak musyrik. Nah, itu pertanyaannya adalah, pertama bagaimana memilih pemimpin perempuan. Saya pernah dengar bahwa memilih pemimpin perempuan katanya tuh nggak bagus, dalam Islam tidak boleh. Tapi gimana kalau perempuan itu adalah muslim yang lebih sepertinya menjalankan keislaman lebih baik daripada laki-laki yang menjadi kandidat-kandidat lainnya. Nah. Itu aja. Oke, terima kasih pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sister. Pertanyaannya dua-duanya ini berkaitan Ustaz ya. Berkaitan. Sangat erat sebetulnya kalau kita bisa memahaminya. No. Silakan Ustaz. Ayo, berkaitan dengan bersahabat sama non muslim ya. Ini bahasanya kan muamalah ma'annas. Bahkan Rasulullah pun membuat muqaddimah persahabatan dengan orang-orang kafir, dengan surat-surat beliau itu kan. Nah, beliau ajak aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Islamlah kalian, kalau kalian Islam, kalian beruntung, diberikan 2 keberuntungan, Islamnya kamu, Islamnya umat. Terus ini kan namanya berusaha untuk membuat sebuah hubungan. Dan memang Nabi katakan Islam yang saya maksud di sini adalah kau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu perempuan menggunakan hijab, laki-laki sholat 5 waktu di masjid. Islam itu tidak boleh berbohong, Islam itu saling mengasihi. Ini Heraklius baca itu gemeter. Mana salahnya? Ini benar. Ya. Nah, kadang-kadang kita bicara sama orang-orang kafir yang lagi mencari lebih objektif. Emang mereka ilmiah kok. Bahkan saya mendengar dari sahabat-sahabat kemarin di Australia itu, tahun-tahun 90-an itu sudah banyak sekali orang-orang sana asli itu menggunakan busana muslimah walaupun belum Islam. Lihat style-style mereka tuh orang barat di tahun-tahun 90-an 80-an akhir tuh ada yang pakai sorban di leher, model tutup rambut walaupun belum syar'i karena mereka tahu aurat yang tertutup itu terjaga. Cuma mereka kecewa karena bom Bali itu salah satunya itu ya, sayang banget. Jadi banyak sekali buruk sangka mereka. Ya, kita tidak membandingkan dengan orang yang sudah ngaji. Karena hidayah milik Allah, gitu ya. Tapi yang pasti kita berteman selama memang bisa menjaga agama kita, boleh-boleh saja. Ya, ada batasan, tapi jangan sampai membandingkan antara orang kafir itu lebih baik dibanding orang Islam yang saya kenal. Salah. Ini kamuflase setan, takutnya tipu daya. Sehingga kita lebih bangga bersahabat sama orang kafir ketimbang sama orang Islam. Mungkin kita nggak menemukan orang Islam yang baik, masalahnya itu. Makanya kita mudah-mudahan dengan kita kumpul kayak gini nih kita ketemu teman-teman yang baik lah. Teman-teman yang memang beragama bukan untuk menjadi hakim buat agama orang lain gitu ya. Adapun tentang pemimpin wanita. Di kitab Fawaidul Fawaid, hikmah Allah ciptakan Adam. Adam itu makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya yang terakhir. Yang pertama kolam. Yang terakhir itu Adam. Dan dalam diri Adam itu terkumpul semua yang Allah pernah ciptakan. Sifat malaikat, sifat setonia, sifat bumi di Adam semua ada. Masya Allah. Allah muliakan Adam. Dan Allah ciptakan Hawa dari bagian tubuh Adam. Tulang rusuk yang bengkok. Tanpa meremehkan wanita. Tapi ingat kau tercipta dengan keadaan yang seperti itu. Makanya bahasa Allah dalam Quran untuk perempuan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun.
nisaukum harthulakum fa'tu harsakum annasitum. Bahasanya begitu. Hei perempuan, kamu pakaian untuk suamimu. Hei suami, kalau dia sudah menjadi pakaian untukmu, jadilah pakaian untuknya. Wanitamu ladang untukmu. Bas, tidak ada bahasa kepemimpinan. Kenapa? Karena kejiwaan perempuan berbeda dengan laki-laki. Sampai-sampai dalam bahasa ziarah saja, kenapa laki disyariatkan sering ziarah? Supaya ingat mati, ingat akhirat. Kafa bil maut nasihat, kata Umar begitu. Cukup maut sebagai nasihat. Sehingga orang laki kalau sering ziarah, udah gak bakal macam-macam untuk otak. Tapi kalau perempuan ziarah, udah dah, yang wajib gak bakal dikerjain. Bengong ya di rumah. Kenapa mah? Ingat emak. Oh Masya Allah. Bikinin kopi deh, lagi gak mood. Begitu tuh kan, gara-gara ziarah. Ya. Beda. Terus bagaimana kalau gak ada laki-laki yang baik agamanya? Berarti kitanya gak gaul. Lawang banyak. Ini banyak banget orang laki yang bagus agamanya ini. Kenapa masih nggak kepilih gitu? Karena kitanya nggak yakin. Ya, Allah datangkan kebaikan nafkah dari suami ke istri, bukan istri ke suami. Ya, makanya Khadijah ketika nikah sama Rasul, turun dia, Rasul nerusin. Bukan Khadijah nggak mampu untuk berdagang, dia ahli dagang, cuma dia cari berkah. Bahwa wajibnya nafkah itu suami ke istri, bukan istri ke suami. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan lan yasluh li rajulin idza amarathu imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang mimpin. Tanpa meremehkan perempuan. Karena kau tercipta bukan untuk memimpin. Tapi berapa banyak pemimpin yang sukses karena bisikanmu di telinganya, gitu. Jadi Allah ciptakan kamu sebagai pendamping, penyempurna seorang pemimpin. Ya, jadi tetap biar bagaimanapun tidak akan pernah ada. Ya, dalam Islam itu menerima seorang wanita pemimpin. Lihatlah hikayat Sulaiman dengan Balqis. Dan banyak cerita yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ini kalau saya boleh tambahkan Ustaz. Emansipasi ada nggak Ustaz dalam Islam? Emansipasi kalau diterjemahkan itu menyamakan perempuan dengan laki-laki tidak ada. Tapi kalau emansipasi yang dimaksud memberikan hak perempuan untuk melakukan aktivitas seperti apa yang Islam perintahkan, boleh-boleh saja. Perempuan bekerja silakan selama nggak mengganggu kewajiban. Perempuan wajib pandai, emansipasi wajib. Bahkan Islam memerintahkan perempuan pandai, wajib pandai. Karena cuma Islam yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anaknya. Makanya kalau seorang suami nikah, istrinya suruh ngaji, suruh belajar, suruh pinter. Anakmu tergantung dia madrasahnya. Lah kalau madrasahnya nggak punya stok ilmu, ya anak pas-pasan. Hafalannya mentok. Lawang bini Iqra 2 nggak hatam, mau bilang apa? Iya, jadi nggak ada bobot. Wajib perempuan wajib pandai. Ya, jangan bangga dengan perempuan yang bodoh, harus pandai. Kalau kamu ndak ada umur, anakmu di tangan siapa? Begitulah. Tujuannya sih memperbanyak umat Muhammad. Ternyata di tangan perempuan yang nggak berilmu, yang kau cetak kaum Ad, kaum Samud, bukan kaum Muhammad. Kalau gitu ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Yang paling depan, paling tengah, paling sering ya. Tapi belum pernah tanya Pak ya. Paling rajin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 pertanyaan tapi singkat Ustaz. Oh Masya Allah. Ini yang diharapkan. Realita di Jakarta. Nah. Quran memerintahkan kita memilih pemimpin yang Islam. Iya. Bagaimana yang mana kita pilih? Dia Islam tapi tidak Islami. Dia bukan Islam tapi cara memimpinnya Islam. Itu satu pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Di surah Al-Rahman yang Imam tadi bacakan, yang Ustaz tadi ulang kembali, bahwa kita disuruh berilmu. Ilmu di sini saya pikir bukan cuma ilmu Islam ya Ustaz ya. Nah. Karena itu mungkin melalui media panggung ceramahnya Pak Ustaz dimanapun berada, untuk merebut dunia ini coba disampaikan. Nah. Untuk menguasai dunia ini bukan cuma ilmu Islam, tapi seluruh ilmu yang untuk menguasai dunia. Contoh Ustaz, banyak kalangan kita yang sudah mengaji,
dianggapnya itu ilmu politik, itu orang Islam itu tidak perlu ilmu politik. Sehingga jauh-jauh dari politik. Ustaz tidak perlu berpolitik. Padahal di dalam Islam ada namanya fikih as-siyasah kan ya Ustaz? Nah, itu yang saya ingin maksud. Demikian Ustaz yang ingin saya sampaikan. Barakallah. Naam. Iya. Berkaitan dengan pemimpin di Jakarta. Kebetulan saya orang Bogor. Saya nggak tahu. Jadi aman saya. Ya, dalam dunia demokrasi ini kan pemimpin itu presiden. Yang lainnya staf. Betul? Kebijakan di tangan presiden, bukan di tangan gubernur, bro. Ya, Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Tapi ini kan memang karena gelombang politik yang nggak jelas. Dulu posisinya memang nggak ada rencana dia menjadi pemimpin, betul ya. Cuma karena ini anginnya limbung, ternyata target salah satu kelompok partai politik yang dia di dalamnya itu terkalahkan oleh politik yang lebih besar suaranya. Mulailah bersiasat, diangkat menjadi wakil, kemudian ketuanya jadi presiden, betul? Jadi awalnya tuh di situ tuh, ya. Jadi nggak ada pemilu sebenarnya. Ketua naik, dia nggak mau naik. Sebenarnya buat kita sih itibar, pelajaran buat kita bahwa di dunia ini semuanya mungkin. Kalau memang pengen negeri ini baik, ya, yuk rapikan iman, rapikan Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seluruh penduduk di atas muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi ini beriman bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Ini satu bukti bahwa mungkin iman kita kurang bagus. Drabanian sini baru ada setelah pemilu, betul? Kalau sebelum pemilu mungkin jadi sabab tidak terjadinya ya, wallahu alam ya. Karena kita bisa mengklarifikasi dengan bahasa begini. Dan saya yakin kok pemimpin-pemimpin di negeri kita ini bangga punya anak-anak muda yang kumpul malam itu untuk mendoakan negeri tanpa mencemooh, anti demo dan lain sebagainya, betul kan? Ini kan generasi yang dahsyat, cuma masalah waktu. Ya. Iya, kemudian berkaitan dengan ilmu. La tangfuduna illa bisultan. Sultan itu kan power, kekuasaan. Ya karena nggak mungkin kita bisa menaklukkan dunia, langit dan bumi tanpa ilmu. Ilmu yang dimaksud ya bukan ilmu agama saja. Walaupun memang basically-nya agama, karena semuanya ini ada solusinya. Ya, umayyattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa diberikan solusi. Kalau ahli ilmu, ya betul-betul berilmu dalam bidangnya, Allah berikan solusi. Tapi kalau bicara siasat politik, Islam itu memperbolehkan siasat atau politik cuma di medan tempur. Kalau politik ditarik keluar medan tempur, yang ada haram. Karena nggak ada politik dalam berbisnis. Ya, tidak ada politik dalam bersosialisasi. Politik itu cuma di medan tempur, as-siyasah. Nah di kita sudah terjadi politik dalam ekonomi, politik dalam interaksi. Nah, ini sudah disalahkan. Makanya apa? Politik tipu daya. Akhirnya banyak orang ditipu dengan politik. Sementara dagang ini kan Allah turunkan rizki. Kita nggak dagang aja dapat rezeki, betul? Apalagi kita dagang. Ini dagang malah bohong, malah dusta. Ya jelas kesalahan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau dia beriman tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, Allah berikan ketenangan, hidayah. Ini yang terjadi tidak, dia berbuat baik cuma dia talbis. Ini yang dikatakan kehancuran. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Oke, ini pertanyaan dari Sister Sides. Setelah itu dijawab mungkin Sister Sides bisa turun. Kemudian nanti dari Brother Said mendengarkan kesimpulan dari Ustadz untuk malam ini. Setelah itu kita berkumpul lagi di bawah, di aula ya. Di bawah aula lebih sejuk untuk tanya jawab lanjutan. Dan sekali lagi mohon untuk Brother Said untuk stay dulu di sini. Karena kajian belum selesai. Dan kita menghindari ihtilat nanti dalam turunnya. Oke, Sister Said, kalau masih ada pertanyaan langsung saja. Ada masih bertanya, Sister Said? Kalau masih ada, silakan. Sister Said, tidak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, brothers, kita minta dari Brother Said berarti. Yang paling dekat saja sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, saya mau menanyakan tentang berbagai macam fitnah yang umat Islam terima saat ini, sehingga menimbulkan kebencian yang mungkin dari orang yang tidak kenal tentang Islam ataupun tentang bahkan orang yang kita terdekat kita pun menjadi ada yang benci gitu. Nah, masing-masing kan mungkin berbeda nih cara penanganannya. Itu kira-kira bagaimana Ustaz ya? Yang tidak mengenal kita, bahkan dia sampai melakukan hinaan atau cemoohan, dan bagaimana dengan yang terdekat dengan kita. Gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meredam fitnah yang terjadi, yang belakangan ini kita lihat banyaknya orang-orang Islam yang diapriorikan oleh orang-orang non-Muslim karena salahnya aplikasi kehidupan Muslim dengan agama yang dia berada di atasnya. Orang-orang kafir itu, Islam mengatakan walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun Yahudi Nasrani nggak mungkin redo. Kalau pakar-pakar agama mereka nggak mungkin redo. Cuma kan di mereka juga ada orang yang Nasrani ikut-ikutan, Yahudi juga ikut-ikutan. Jadi hukum asalnya manusia sama, ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Cuma mereka terbentuk dengan komunitas. Akhirnya menjadi orang-orang yang berkarakter seperti yang kita lihat, yang kadang nggak menerima kebaikan kecuali dari mereka. Nggak orang kafir ke Islam, orang Islam sama orang Islamnya kadang-kadang nggak nerima. Ada paham yang disampaikan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi ini, Ustaz? Biasakan kita melakukan aktivitas dalam kehidupan ini dengan ilmu. Karena yang namanya ilmu itu akan menyempurnakan tingkah laku kita. Orang yang berilmu, orang yang tahu sekali bahwa setiap ibadah ini menimbulkan kemuliaan. Bahkan berbias pada orang yang melihatnya. Cara sholat Nabi ini berebut jin pengen nyontoh. Ikhlasnya suara Bilal yang parau tersebut ditunggu oleh malaikat penghuni langit. Kesabarannya Abu Bakar As-Siddiq, kelembutan hati Abu Bakar As-Siddiq dan kesederhanaannya ini membuat Rasul mengatakan, "La kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Ini semua aplikasinya. Sehingga poinnya indah, tampak bahwa orang yang berilmu itu mempertontonkan sebuah kebaikan. Ya, makanya ya memang solusinya ya mulailah kita berilmu. Jadi kalau orang tanya tentang hukum yang kita lakukan, jawablah dengan ilmu. Nah, banyak di kita ini mempertontonkan keburukan karena kita ditanya, jawabnya dengan emosi. Diledekin masalah janggut tadi, ada yang nanya lagi masalah janggut. Ya Allah, terus maunya ente apa sih? Gitu. Jadi akhirnya ribut, bukannya dengan ilmu. Kalau kita dengan ilmu selesai urusan. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Mungkin ini kajian kita malam ini. Tapi sebelum nanti ditutup, Ustaz ya, mungkin agak di penghujung ini diingatkan lagi bahwa kondisi berlumpur seperti apa yang kita tetap harus tetap berkilau, dan berkilaunya itu dalam hal-hal apa saja, Ustaz. Sekalian ditutup. Teringat kajian terakhir kita, ya tertunda di beberapa waktu yang lalu, bahwa saya sampaikan sebuah hadis. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Orang beriman itu tercipta dengan ujian, dan ujian ini bak lumpur dalam kehidupan, sehingga orang beriman pasti diuji, terpercikan lumpur atau terendam lumpur, cuma dia tetap beriman. Terpaksa dia kerja di sebuah perusahaan konvensional. Setelah dia tahu, dia ingin resign. Tidak langsung bisa resign karena banyak hutang piutang yang mesti diselesaikan. Tapi di tengah-tengah dia berusaha keluar, dia dakwahkan tempat tersebut. Seperti teman-teman kita nih. Hingga banyak sekali bekas-bekas dakwah di bank-bank konvensional. Dia terpaksa menikah dengan seorang wanita yang keluarganya nggak jelas agamanya. Itu lumpur. Setelah dia tahu bahwa al-walad lil khal, anakmu tergantung iparmu, maka dia berpikir bagaimana mendakwahi ipar-iparnya supaya dia bisa tenang meninggal nanti, anak dititipin sama pamannya gitu kan. Dia orang yang berkilau, dia orang yang tahu sekali bahwa kita nggak bisa menghindari lumpur. Cuma orang yang beriman tahu bahwa adanya lumpur ini membuat dia hati-hati untuk lebih bisa menjauhkan keburukan dalam kehidupan. Itu yang saya maksud. Jadi
Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, orang beriman mewarnai, bukan diwarnai. Kalau perlu masuk ke dalam lumpur, lumpur menjadi indah karena ada orang beriman. Allahu a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik.